Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam babak Pak Yusuf Kalla menyerang balik para termul. Yang dilaporkan kali ini adalah Ade Armando dan Permadi Arya kalau nggak salah namanya itu ya, aka Abu Janda. Nah, ini adalah sebuah langkah baru yang mana cukup membuat para termul itu ketar-ketir, karena dari informasi yang saya dapatkan dari channel Opini Alvin, itu katanya para termul sudah mulai menghapusi konten-konten terkait fitnah Yusuf Kalla. Saya belum mencek secara langsung, cuman ya kalau Opini Alvin berbicara sih datanya pasti ada ya. Tidak seperti para termul itu. Nah, ini babak yang menarik saya kira karena keadaan bahwa Ade Armando itu menyatakan atau menayangkan potongan video Yusuf Kalla itu adalah fakta ya. Kemudian itu dibahas dengan narasi bahwa Yusuf Kalla itu salah paham. Itu juga fakta. Kemudian Ade Armando mengatakan seharusnya umat muslim juga sakit hati. Itu juga fakta. Itu akan kita bahas pada video yang lain ya. Kemudian si Abu Janda juga bukannya menenangkan situasi, bukannya membuat situasi itu kondusif. Dia itu malah berada di belakang orang-orang yang melaporkan Pak Yusuf Kalla atas tuduhan yang tidak semestinya dilontarkan. Itu juga fakta ya. Nah, pada akhirnya dari fakta-fakta inilah kita berangkat atau timnya Pak Yusuf Kalla itu berangkat untuk mempidanakan mereka. Nah, ini menarik, akan kita bahas saja secara langsung ya. Kita simak ini pernyataannya ini apa ya, ada istilahnya di bawah itu APAM. Saya tidak terlalu memahami itu singkatan dari apa. Cuman ya kenyataannya inilah yang melaporkan mereka berdua nih ke Polda Metro sepertinya ya. Kita saksikan. Kita ketahui bersama bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Karena itu kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui jalur hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, ini rasain loh ya siapa Ade Armando sama si Abu Janda tuh. Ya setidaknya mereka akan mendapatkan kesibukan yang baru mulai saat ini. Tapi kalau misalkan tadi disebutkan oleh beliau itu bahwa kita itu negara hukum dan semua permasalahan itu harus diselesaikan lewat hukum, saya tidak setuju ya. Menyelesaikan permasalahan lewat jalur hukum itu cara terakhir. Nah, kita juga negara yang bermusyawarah. Nah, musyawarah itu lebih bagus. Cuman ya sekali lagi situasi ruang publik seperti saat ini yang mana itu saling melapor itu dimulainya sama si Jokowi tuh. Makanya jadi kacau seperti ini. Bukan berarti saya tidak setuju si Ade Armando sama si Abu Janda itu dipolisikan. Enggak, kalau itu udah dari dulu seharusnya ya. Daripada kena sama hukum jalanan lagi coba itu ya. Ini bagus. Cuman tadi kalau semua permasalahan harus diselesaikan secara hukum, enggak, itu jalan terakhir ya. Dan di dalam Islam pun demikian sebetulnya, itu jalan terakhir. Kita lanjutkan dulu. Kami juga berharap agar badai kegaduhan ini bisa cepat berlalu. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan
video ceramah Bapak Yusuf Kalla pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong ya dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permada Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Oke. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kalla. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba lihat. Saya mau tanya saja dulu begini ya, dari pihaknya si Termul, apakah ada mereka itu kalau menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu memakai Sallallahu alaihi wasallam di belakangnya? Ada atau tidak ya? Kalaupun ada, saya rasa sedikit sekali. Ya, nanti itu akan kita bahas pada video tersendiri ya mengenai hal itu. Dan jangan sampai beliau ini, setahu saya ya, di dalam video ini tidak mengait-ngaitkan ini dengan operasi intelijen, kemudian upaya makar, tidak. Cuman saya mendapatkan sedikit informasi lah begitu ya. Ini ada ada kaitannya ke sana. Jadi memang Pak Prabowo ini digoyang itu bukan isapan jempol ya. Itu bukan hanya sekedar isu di ruang publik, tetapi memang ada upaya secara serius untuk mengkudeta Pak Prabowo. Nah, itu ada informasinya lah ya. Nah, jangan sampai ini dimulai dengan isu SARA. Saya tidak tahu di daerah konflik ini ada luka yang terbuka kembali kemudian bisa mengakibatkan chaos begitu. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Cuman ini sangat berpotensi. Yang namanya isu agama itu di Indonesia ya sangat sensitif sekali. Nah, seharusnya orang-orang yang mengatakan pro toleransi begitu ya, sampai-sampai di beberapa kasus itu toleransinya kebablasan seperti si Ade Armando, seharusnya tidak mengangkat isu-isu sensitif seperti ini. Termasuk diantaranya si Abu Janda. Kalau dia makan udah pada tahu lah ya, kalau banyak yang mengatakan dia itu agen Mossad. Kalau buat saya mah dia terlalu dungu buat jadi agen Mossad. Cuman kelakuannya itu loh, itu kelakuan perusak negara tuh si Abu Janda itu. Kelakuannya ya, saya tidak tahu dia itu agen Mossad resmi atau bukan. Entahlah kalau itu ya. Kita lanjutkan dulu nih. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat gaduh sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi, masyarakat tidak akan ya ikut terprovokasi dengan video semacam itu. Dan yang kami perlu sampaikan bahwa ketika persepsi atau paradigma masyarakat terbentuk secara negatif karena mengkonsumsi referensi video itu sebagai kiblat informasi, maka ini berbahaya ya, khusus untuk kami masyarakat Maluku ya. Dia khawatirkan ya, mengingat memori kelam dan trauma kolektif orang Maluku yang dulu pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras. Oke, nah itu yang saya maksud dia. Di Maluku bagaimana? Karena mau tidak mau ya harus kita lihat fakta sejarah itu sebagai sebuah sejarah kelam, dan itu pun sedikit banyaknya itu merupakan hasil dari operasi intelijen. Harus kita lihat. Saya tidak mengatakan operasi intelijen Indonesia, tidak. Cuman itu memang sebuah perkara yang dikondisikan. Nah, bagaimana pengkondisiannya itu? Itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla. Ada indoktrinasi bahwa Islam itu kalau menghabisi Kristen dia syahid dan dapat pahala. Ada indoktrinasi kepada Kristen juga demikian. Itu bukan ajaran resmi, itu adalah infiltrasi intelijen. Dan sekarang diangkat lagi tuh orangnya si Ade Armando sama si Abu Janda. Kalau si Abu Janda saya berani mengatakan sudah itu kelakuannya udah kayak kelakuan orang-orang yang merusak bangsa. Kalau si Ade Armando saya mau mengatakan demikian juga sih, cuman itu hal lain ya. Si Ade Armando itu itu hal lain. Nah, terlepas dari perkataan tadi, saya hakul yakin ya, bahasa hakul yakin ini juga sering salah dipakai. Cuman saya tidak mau membahas itulah ya. Yang dikatakan oleh beliau ini benar. Kenapa? Karena apabila
video itu ditampilkan secara utuh, itu tidak akan menghasilkan prasangka sebagaimana sangkaan yang dilakukan oleh para termul. Buktinya, sebelum video itu dipotong, tidak ada permasalahan sama sekali. Itu kan sudah tayang selama beberapa minggu tuh di YouTube. Ada tidak permasalahannya? Tidak ada, karena dia diupload secara utuh. Orang juga nontonnya utuh. Sampai ada video cuplikan. Yang memotongnya itu siapa kita juga tidak tahu ya. Si Ade Armando nggak ngaku tuh. Cuman permasalahannya di dalam channel Cokro TV itu, yang kata Roy Suryo mah Coro TV, TV-nya kecoa tuh, itu ditayangkan yang dipotongnya, kemudian dibahas dengan pembahasan dari sudut pandang yang kontroversial. Itu bisa membangkitkan amarah, bisa membuka luka lama, yang mana ini bisa menjadi meluas dan membesar menjadi konflik antar agama secara keseluruhan di Indonesia. Ini juga bisa jadi alat untuk mengkudeta Pak Prabowo di tengah-tengah isu itu nantinya. Nah, ini gak berbahaya bagaimana ya? Saya bukan berarti tidak memiliki kritik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo. Bukan. Banyak yang harus dikritisi. Tetapi tidak dengan cara menggulingkan, kudeta begitu. Enggak, kalau mau digulingkan itu mending kambing lah ya. Domba Garut tuh digulingkan, enak. Dibikin kambing guling, ya itu enak tuh. Ya, jokes garing. Lanjut ya. Dan kami perlu tegaskan bahwa kalau seperti itu, maka dari konteks video yang dipiralkan oleh Ade Armando dan diduga Ade Armando yang kemudian Permada Arya, itu sudah memenuhi unsur niat jahat atau mensrea. Jadi apa maksud mereka memotong video itu? Jadi kalau mereka mempublikasikan secara utuh, otomatis video itu dipahami secara komprehensif, tidak kehilangan makna substansi dari ceramah itu. Tapi karena dipotong menjadi gaduh. Yang ketiga, perlu kami tegaskan bahwa dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting, kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial masyarakat. Nah, saya memberikan contoh misalnya, beberapa media lokal di Maluku memberitakan permasalahan ini, itu telah membuat masyarakat umat beragama di Maluku itu terbelah dalam memandang permasalahan ini. Nah, ada saudara-saudara kita, saya kasih contoh misalnya yang Muslim, menganggap bahwa Pak JK itu adalah seorang arsitek perdamaian yang punya andil dan kontribusi nyata untuk mendamaikan konflik komunal antar umat beragama saat itu. Sehingga apa yang disampaikan itu bukan penistaan agama, tetapi menyampaikan tentang refleksi historis, menjelaskan fakta sejarah sebagai seorang pelaku sejarah. Tanpa Pak Yusuf Kalla tidak mungkin ada namanya Perjanjian Malino 1 dan 2. Nah, baik. Ini yang saya maksud juga ya, bahwa Pak Yusuf Kalla itu adalah pelaku sejarah saat itu. Clear and clear. Dan yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla itu bukan mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan tidak. Orang Islam menganggap itu dalam konteks poso. Orang Islam menganggap, bukan Islam mengajarkan. Orang Kristen di lapangan juga menganggap dengan anggapan yang sama, yaitu apa? Ada dalam keadaan martir, mati syahid apabila demikian dan demikian. Itu adalah reportase dari lapangan. Bukan mengatakan bahwa Islam mengajarkan demikian, Kristen mengajarkan demikian, bukan. Itu kan yang kita lihat secara utuh. Secara utuh saya juga melihat, atau nggak usah jauh-jauh lah utuhnya itu. 5 menit lah ya, 5 menit atau kasih 2 menit ke belakang, kasih 2 menit ke depan. Selesai itu permasalahan. Tidak akan ada perpecahan seperti ini. Nah, yang menganggap bahwa di sini ada penistaan agama dari Yusuf Kalla itu tidak melihat secara utuh dan melihat potongan itu sebagai reportase berita, bukan sebagai framing jahat terhadap Yusuf Kalla. Itu yang saya lihat, dan itu juga sama yang dikatakan oleh beliau. Jadi tidak perlu jadi profesor kita itu untuk melihat di sini ada niat jahat. Itu buah andil dan kontribusi besar bagi masyarakat Maluku dan Poso. Nah, ini yang kemudian kami perlu sampaikan bahwa jangan sampai ya potongan video itu berimplikasi pada
kehidupan sosial bermasyarakat kami orang Maluku. Jangan sampai ekosistem pluralisme, multikulturalisme dan toleransi antar umat beragama yang kami selama ini rawat dan melestarikan dengan baik, itu pada akhirnya dapat dirusak dengan narasi-narasi fitnah seperti itu. Nah, yang kelima, kami sebentar ini kalau misalkan ada yang melihat ya di mana yang di daerah yang disebutkan tadi, baik Poso ataupun Maluku, coba deh, betul nggak nih? Karena maksudnya yang akan saya katakan ini ya, karena yang sampai kepada saya itu di sana itu masih apa ya, ketegangan sehari-hari itu masih ada. Makanya tadi bahasanya ini harus dijaga. Jadi masih sensitif tuh keadaannya itu antara Muslim dengan non Muslim itu masih sensitif keadaannya. Cuman mereka itu berusaha untuk menjaga itu dengan baik. Nah, itu betul atau tidak ya? Karena itu informasi yang saya dapatkan. Nah, jika itu betul, jika itu benar, maka sedikit saja pemantik itu bisa mengakibatkan luka lama yang mana itu, aduh saya juga nggak tega ya nyebutinnya. Itu kan konflik yang menghilangkan nyawa sebagian dari ayah mereka, sebagian dari paman mereka, sebagian dari kakek-kakek mereka begitu. Yang saya katakan ini sebetulnya bukan konflik yang diakibatkan oleh agama secara murni, tetapi ini ada pergerakan intelijen di dalamnya, memantik juga tuh ketegangan-ketegangan yang ada. Sekarang ini dicoba untuk diangkat lagi. Ini sudah lebih luas daripada sekedar permasalahan ijazah, atau hanya sekedar dari permasalahan bohir di belakang ijazah palsunya Jokowi. Ya, itu. Jadi tolong saya minta informasinya nih, betul tidak di tadi ya di Poso dengan di Maluku ini? Apakah memang itu masih ada ketegangan, cuman memang dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau memang sudah sangat bagus, sudah sangat kondusif dalam pengertian semua pihak itu sudah melupakan hal itu. Ya, ini maaf begitu, karena itu penting untuk menganalisa apa sebetulnya niatan dari si Ade Armando dengan niatan dari si Abu Janda ini tatkala mereka mengangkat permasalahan isu yang amat sangat sensitif mengenai perkataan yang memang diucapkan oleh Pak Yusuf Kalla, tetapi dipotong. Itu sangat penting saya kira ya. Pandangan apabila narasi yang disampaikan oleh Ade Armando yang disertakan dengan video itu menjadi utuh, maka masyarakat itu tidak terprovokasi. Betul. Karena mereka sudah memahami benar apa yang disampaikan Pak JK itu tidak sebatas narasi sepanggal itu yang menyatakan bahwa kenapa konflik itu didasarkan kepada agama, atau kenapa agama itu menjadi konflik seperti Poso dan Ambon. Beliau perumpamakan seperti itu. Lalu kemudian situ beliau menyatakan bahwa karena kedua-duanya berkeyakinan, berpandangan Islam maupun Kristen membunuh atau dibunuh atau menewaskan itu masuk surga syahid. Tetapi kemudian dalam akhir ceramahnya Pak JK membantah dengan mengajukan sebuah pertanyaan kritis, ya, bahwa di mana tunjukkan kalau ajaran agama Islam dan Kristen itu mengajarkan membunuh orang yang tidak bersalah itu masuk surga. Bentar, apalagi kalau ada perkataan seperti itu di belakangnya. Kan jelas permasalahannya, berarti ya dilihat dari situ saja. Kalau tanpa framing, orang Islam dalam konteks Poso dan Maluku ini, orang Islam menganggap anu dan anu, orang Kristen menganggap sama, yaitu anu dan anu. Kan bukan Islam mengajarkan, bukan Kristen mengajarkan, bukan begitu. Lah ini dipelintir sama mereka itu, ya. Jadi Yusuf Kalla mengatakan Kristen mengajarkan membunuh Muslim itu martir begitu, syahid. Kan enggak ada perkataan seperti itu. Jadi ini yang termakan oleh yang tidak melihat ini sebagai upaya memecah belah dari si Ade Armando dan kawan-kawannya itu 3 orang ya, dan siapa si Abu Janda, tidak melihat ini sebagai upaya pemecah belah, upaya untuk memantik luka lama, untuk membuat chaos di masyarakat, malah melihat itu adalah sebuah perkataan yang benar. Itu dungu ya, otaknya sudah dirotasi kalau istilahnya Roy Suryo itu. Artinya beliau menegaskan dengan membuat sebuah pernyataan untuk mengoreksi, mengkritik paradigma pemahaman fanatisme buta orang-orang yang dulu berkonflik. Maksudnya bukan orang Islam Kristen saat ini. Betul. Yang dulu berkonflik. Jadi kalau beliau bicaranya adalah dulu orang-orang berkonflik, pemahamannya begitu. Maka untuk mengkomparasikan ya narasi itu tidak bisa kita menggunakan kitab suci Al-Quran dan Injil.
kecuali Pak JK dalam posisi menginterpretasikan atau menafsirkan teks-teks dogmatik sebagai seorang teolog. Beliau tidak pada kapasitas itu. Beliau menjelaskan tentang fakta historis dan pengalaman empiriknya. Baik, sebentar. Dan kalaupun memang sedang menjelaskan dalam kapasitas sebagai seorang teolog begini dan begitu, itu hanya akan dianggap sebagai penafsiran, bukan tindak pidana membuat kerusuhan. Kalaupun memang demikian begitu, makanya dari kedua belah sisi lah, maksud saya begitu ya. Ini tidak ada niatan lain dari Ade Armando dan dari si Abu Janda kecuali untuk memfitnah terhadap Pak Yusuf Kalla. Karena dalam keadaan beliau itu sebagai pelaku sejarah, itu hanyalah mengungkapkan fakta yang ada saat itu. Kalaupun mau dilihat ini menjelaskan teologi yang mana bukan pada kenyataannya, kalaupun mau, itu juga tidak bermasalah juga begitu. Sebetulnya paling nanti kesananya jadi apa? Salah tafsir. Atau kalau kita mau agak broad sedikit cara pandangnya, itu hanyalah penafsiran dari sudut pandang yang lain. Begitu. Ya demikianlah adanya ya. Wong, apa kita juga mengenal ada yang namanya crusade begitu ya, perang salib juga terjadi. Ya mau apa begitu? Ada tidak nanti pada akhirnya, mungkin ya pada saat itu, saya tidak tahu pakai perjanjian baru atau perjanjian lama, pada saat itu para pendeta yang mengatakan atau mengindoktrinasi adanya martir saat Holy War itu terjadi atas anggapan mereka ya, kedua belah pihak itu ada atau tidak? Ya mungkin saja ada. Nah ini permasalahan yang tidak perlu diangkat sama sekali dengan framing yang dipakai oleh si Abu Janda sama si Ade Armando itu. Jadi kalau kita mau komparasikan, harusnya kita menyatakan, ayo kita tanya ke orang-orang Maluku atau Poso yang dulu berkonflik itu, benar nggak pernyataan Pak JK itu? Cara pandangnya harus begitu. Ya. Jadi bukan dengan kita menyatakan Alkitab atau Al-Quran tidak menjelaskan. Memang beliau tidak pada posisi menjelaskan apa yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran. Itu pemahaman yang keliru. Nah, yang berikut lagi, kami perlu sampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak distribusikan atau mentransmisikan sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mempengaruhi atau mengajak orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnis, warna kulit, dan agama serta disabilitas, itu bisa dipidana. Nah, dengan demikian, itu penegasan singkat tujuan kami datang ke Polda. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media? Bagus sekali ya. Sebentar, Ya. ini artikulasinya Bapak ini bagus sekali ya. Saya tidak tahu. Sayangnya saya belum tahu namanya siapa, tapi mungkin beberapa minggu ke depan Bapak ini akan sering muncul juga tuh. Ini beliau ini artikulasi bahasanya sangat baik, sangat baik. Ya, sudah diterima. SPKT, ya, laporan kami sudah diterima. Pasal yang dilaporkan, pasal yang dilaporkan itu dugaan sementara itu menggunakan pasal 43 kalau tidak salah, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana, dan kemudian pasal 243 dan pasal 30 ya. Ya, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Ya, bukti-bukti yang kami lampirkan itu adalah pertama video utuh dari Pak JK yang versinya komprehensif, ya. Kemudian potongan video Ade Armando di Cokro TV, potongan video Permade Arya di akun pribadinya Facebook. Oke. Disertai dengan Sebentar. Yang tahu akun Facebooknya si Abu Janda, tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Yang tahu, karena saya tidak tahu. komentar-komentar dari para netizen yang ikut berkomentar di dua akun itu yang menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Jadi yang kami sesalkan itu bahwa ternyata efek atau dampak negatif dari postingan potongan video tersebut itu membuat orang-orang bukan hanya menyerang dan menghina Pak Yusuf Kalla, tetapi ikut menyerang dan menghina ajaran agama Islam, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Nah, ini yang kami perlu mau mengklirkan, sehingga
Kami berharap keduanya dipanggil, diproses melalui jalur hukum berlaku agar kegaduhan ini cepat bisa berlalu. Baik, dan memang kan akun itu pasti ya. Saya kira Cokro TV sama akun Facebook Abu Janda itu jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memang katakanlah ya, imam mereka itu membenci Islam atau membenci Islam tradisional secara khusus, bukan Islam secara umum begitu ya. Itu hampir bisa dipastikan itu yang ngikut sama si Abu Janda sama ngikut sama si siapa itu Ade Armando, hampir bisa dipastikan ada kebencian dalam diri mereka itu terhadap apa? Terhadap Islam secara umum atau terhadap Islam tradisional. Jadi bukan hanya non Muslim di situ, karena ada juga Islam-Islam yang mereka itu apa ya, umat Islam saya katakan ya, orang-orang Muslim yang mana mereka itu merasa bahwa Islam tradisional yang ada di kita itu menghambat perkembangan Islam secara menyeluruh. Ada tuh kumpulnya di mana diantaranya? Ya itulah di si Abu Janda sama di si apa namanya Cokro TV, yang mana sayangnya si Abu Janda ini kan pernah diakui sebagai apa, Banser Pak Ansor gitu ya, yang sekarang ketuanya ada di gini mantan ketua ya. Liar aing pusing. Pertanyaan spesifik apa yang dilontarkan Ade Armando dan Permadi yang dilaporkan? Pertanyaan spesifik dari Ade Armando dan Permadi, yang mana video yang spesifik, kalimat yang mana? Jadi kalau di Ade Armando itu pertama lebih kepada potongan video yang ditayangkan awal sebelum mereka membuat pembahasan. Tapi yang kedua kemudian dia semacam mendaur ulang narasi antik tahun 60-an tentang peran dan kiprah Pak JK yang diduga dulu ikut melakukan ya pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah. Itu dia mencoba untuk mendaur narasi itu. Baik. Menurut saya ini sudah narasi usang dan tak pantas dia menjadikan itu sangat sensitif. Jadi ini artinya memantik kemarahan orang-orang umat agama tertentu terhadap Pak JK semakin besar itu karena narasi ini daur ulang lagi. Baik. Harusnya mereka fokus untuk mengomentari dan mengkritisi ceramah dari Pak JK di waktu UGM. Baik, sebentar. Kalau bagi saya justru ya seharusnya si Ade Armando ini kalau melihat di situ ada potensi, kalau melihat secara genuine di situ ada potensi, seharusnya bukan mengomentari, mengkritisi Pak Yusuf Kalla, tetapi memberikan air ke situ. Ini loh yang dimaksud Pak Yusuf Kalla itu bukan bukan mengatakan orang Kristen begini dan begitu, tetapi ini adalah reportase dari kenyataan saat itu. Itu justru kalau misalkan si Ade Armando ini memang sangat menjunjung tinggi toleransi begitu ya, harmonisasi di antara umat beragama. Kalaupun memang mau mengkritisi, ya harusnya kan fokus di dalam mengkritisi itu, dan kritisnya yang dikritisnya harusnya secara utuh tuh videonya, bukan cuma 1 menit. Saya tuh kalau bikin video setengah jam seperti ini, video asli yang ditampilkan tuh ini saja misalkan berapa 10 menit ya, 1/3 begitu. Jadi 10 menit video yang ditampilkan aslinya itu tidak ada yang dipotong sama sekali. Kemudian mungkin dari situ 20 menit komentar begitu. Jadi ya 1/3 1/2 pada akhirnya ya 20/10 begitu. Nah itu. Jadi ini kok 1 menit dikomentari setengah jam begitu, kan lucu. 55 detik dikomentari setengah jam. Nanti kita akan bahas itu ya, pembahasannya si Ade Armando. Mudah-mudahan videonya belum dicopot, belum dihapus. Nah itu. Nah jadi kalau misalkan tadi dikatakan perkataan mana yang spesifik yang dilaporkan, mungkin sedikit banyak nanti saya bisa membantu begitu di channel saja ya, nggak pergi ke sana kagak. Kita akan melihat ya perkataan-perkataan si Ade Armando. Makanya saya mau tahu nih channelnya si Permadi Arya, si Abu Janda. Kalau ada yang tahu, saya mohon tuliskan di bawah kolom komentar. Itu mana sih yang tendensius, mana sih yang mau memecah belah kerukunan beragama gitu. Itu mensreanya ada ya. Demikian, silahkan lihat video aslinya kalau dirasa belum cukup. Semoga kita semua ada dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.